Bismillahirrahmanirrahim. Salat adalah termasuk sebesar-besarnya amalan yang memberikan pengaruh terhadap seluruh amalan kita di dunia ini. Sebagaimana firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, kalau kita jaga salat ini dengan baik, maka salat ini benar-benar akan memberi pengaruh terhadap setiap perilaku kita. Mencegah kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kenapa jemaah sekalian, ada orang rajin salat, namun masih terus-menerus melakukan perbuatan dosa? Maka ketahuilah, pasti salatnya ada yang tidak beres. Inilah pentingnya kita pelajari bagaimana sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentunya dilakukan dengan ikhlas. Dan lengkapnya jemaah sekalian, 5 yang harus kita perhatikan agar salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama, keikhlasan dalam ibadah salat itu. Semata-mata kita lakukan karena Allah. Yang kedua, tata caranya sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, waktu pelaksanaannya kita lakukan di awal waktu, tepat pada waktunya, tidak suka kita menunda-nunda waktu sholat tanpa alasan syar'i. Yang keempat, kekhusyukan dalam sholat. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang kelima, bagi laki-laki berjamaah di masjid. Harus bagi laki-laki, kecuali ada udzur syar'i seperti yang kita hadapi saat ini, adanya wabah COVID-19, maka itu termasuk udzur, kita tidak melakukan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Maka, dari 5 ini, diantaranya yang harus kita perhatikan adalah tata cara sholat sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jaga dengan baik, itu akan memberikan pengaruh pada perilaku kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini juga nasihat bagi setiap orang tua, ajarkan kepada anak-anak kita sholat dengan benar. Karena sholat adalah di antara faktor terbesar untuk meluruskan perilaku mereka. Nomor 1 tentunya tauhid. Berikutnya di antara yang paling besar untuk meluruskan perilaku anak-anak kita kelak adalah sholat mereka. Dan tanamkan sejak kecil mereka benar-benar menjaga dan memperhatikan sholat 5 waktu. Dan menganggap ini lebih penting daripada dunia dan isinya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita ajarkan kepada mereka bagaimana tata cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, ini sangat penting sekali. Kelak di hari kiamat, sholat juga akan menjadi salah satu penentu yang paling penting terhadap seluruh amalan kita. Kalau sholat kita baik, maka insya Allah Ta'ala seluruh amalan kita akan ikut menjadi baik. Tapi sebaliknya, na'udzubillah, kalau sholat kita rusak, maka seluruh amalan kita pun akan menjadi rusak. Sebagaimana telah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba itu di hari kiamat adalah salatnya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, maka hamba itu telah beruntung dan sukses. Subhanallah. Ini kunci kesuksesan hisab kita di hari kiamat. Jaga baik-baik dan perbaiki selalu salat kita. Wa in fasadat faqad khaba wa khasirah. Akan tetapi kalau salatnya rusak, maka
dia telah celaka dan merugi. Dalam riwayat yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan hamba yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah solat. Kalau baik solatnya, maka seluruh amalannya menjadi baik. Kalau buruk solatnya, maka seluruh amalannya pun ikut menjadi buruk. Karena di dunia, kalau solatnya buruk, pasti tidak akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, dalam lanjutan hadis Nabi SAW mengatakan, fa in intaqasa min faridati syai'un qala rabbu azza wa jalla. Kalau dalam solat wajibnya ada kekurangan, maka Allah Rabb kita azza wa jalla berfirman, unzuru hal li abdi min tatawwu'in, lihatlah apakah hambaku itu memiliki solat sunnah, fayukammalu biha man taqasa minal faridati. Maka dengan amalan solat sunnahnya disempurnakanlah solat wajibnya yang memiliki kekurangan. Kekurangan di sini maksudnya bukan dia tidak kerjakan. Dia kerjakan tapi ada kekurangan seperti mungkin kurang khusyuk dan lain-lain. Bukan tidak dia kerjakan sama sekali. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amalannya dihisab seperti itu. Jadi jemaah sekalian, ini di antara urgensinya kita membahas tentang solat secara umum dan secara khusus tentang bagaimana tata cara solat Rasulullah SAW, karena solat adalah penentu sukses atau tidak hisab kita dan penentu baik atau buruknya seluruh amalan kita kembali kepada solat.